hati. Baik Bapak Ibu, kita lihat ada 3 fase dalam kehidupan manusia untuk memastikan bahwa kita ini selamat. Fase yang pertama adalah kita ini sebagai orang berdosa atau disebut di sini pendosa. Yang kedua, saat kita menerima Yesus, saat kita menerima Yesua, kita diselamatkan. Yang ketiga, saatnya setelah kita menerima Yesus, kita menjadi ciptaan baru, menjadi lahir baru. Artinya, umur saudara itu sekalipun sudah tua, tetapi patokan kita bukan umur, tetapi patokan kita di mana saudara itu percaya Yesus, menerima Yesus, lalu saudara lahir baru, menjadi ciptaan yang baru. Dan disitulah saudara menjadi lahir baru, menjadi bayi rohani yang siap untuk terus dibimbing. Ya, kalau bayi rohani itu belum bisa makan nasi, pergi minum susu. Seperti itu. Nah saudara, ini adalah gambaran daripada pendosa. Kemudian kita diperdamaikan dengan salib Kristus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita menjadi ciptaan yang baru, kita lahir baru bersukacita. Kemudian ketika fase ini diuraikan sebagai berikut. Nah, tatkala kita masih menjadi pendosa atau menjadi orang berdosa, sebelum kita menerima Yesus atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, hidup kita ini dalam dosa. Tidak jarang juga orang itu hidup, saudara, ada dalam habitat dosa. Seperti tadi saya sampaikan bahwa judi poker, tatkala orang itu tidak punya uang, ya enggak masalah. Tapi begitu punya uang, tangannya gagal, kan gitu. Seperti itu, dia ingin. Lalu ada dosa-dosa tertentu juga yang mungkin saja saudara sedang bergumul dan berjuang untuk keluar dari dosa itu, tapi ternyata tidak bisa. Kembali lagi ke situ, kembali lagi ke situ. Seperti itu. Keinginan kita mau lepas, contoh saja merokok. Rokok itu kita mau lepas dari rokok, tapi begitu susahnya. Begitu kita sudah lepas 2-3 hari, lalu temannya datang dan tawarin, oh ini ada rokok, mantap, enak, gitu. Lalu coba saja. Lalu orang temannya bilang, kamu sekarang jadi sok rohani ya, gitu, segala macam. Lalu dia ditawarin rokok. Coba 1 batang saja, begitu dia merokok 1 batang lagi dan dia ikut lagi. Nah, saudara, kecenderungan untuk berbuat dosa itu sangat tinggi. Berzina, ya, itu akhirnya menjadi satu gaya hidupnya sebelum orang menerima Yesus, sebelum orang menerima Yesus, seperti itu. Lalu itu semuanya kalau tidak ada perjumpaan dengan Tuhan, maka akan membawa kita ke neraka, kepada satu kehidupan hukuman yang kekal, yaitu neraka. Saudara, dosa asal, ini merupakan dosa asal, dosa yang diwariskan oleh Adam, dan Hawa, saudara. Nah, ini kalau dibiarkan ini seperti satu pabrik yang terus memproduksi dosa. Nah, saudaraku, dosa asal ini merupakan pabrik dosa yang membuat seseorang memiliki kecenderungan terus-menerus akan dosa. Nah, saudara, tidak ada pilihannya, karena dosa ini akan membawa kepada kehidupan yang menerima hukuman kekal, yaitu neraka. Nah, saudara bisa baca ayatnya itu di dalam
1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat ke-11. Ada yang bisa bantu baca buat saya? Satu Korintus 6 ayat yang ke-11. Ayat 9 sampai 11. Ayat 9 dan 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Bapa Yakub? Iya. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Bapa Yakub. Iya. Jadi seperti apa yang ditulis di depan sana itu, orang penakut, pemburit, banci, semua itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Berzina tidak dapat bagian, artinya tidak dapat masuk surga. Sudah ya Pak, sudah selesai. Ayat 11. Ya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, Iya. kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Iya. dan dalam roh Bapa Yahweh kita. Iya. Jangan Cukup. Ya, jadi dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita disucikan, kita dikuduskan. Sekarang baca lagi di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Kecenderungan untuk seseorang itu melakukan dosa, dan dosa itu menjadi gaya hidup. Coba Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat yang ke-12, berupa pembacaan Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya. Ayat 18. Ayat yang ke-18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Amin. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Iya, amin. Jadi oleh ketidaktaatan daripada Adam, semua orang jadi berbuat dosa. Tapi oleh ketaatan daripada Yesus Kristus, Yeshua Mashiach, semua orang itu menjadi orang benar. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Iya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi upah dosa itu adalah maut, Roma 6 23. Nah, kita lihat lagi 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22 ya. Iya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Jadi semua orang mati karena persekutuan dengan Adam, tetapi orang akan hidup kembali kalau dia bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur ya. Fase yang kedua adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tatkala kita terima, maka dimungkinkan dipercaya menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Maka pada saat itu dosa asal
itu ditebus, disucikan oleh darah daripada Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus (24). 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Iya, ia sendiri, yaitu Yesus yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Terus supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Wahyu 1 ayat 5b. Wahyu terakhir 1 ayat 5b. Iya. Baca aja semua. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi darah Yesus itu membebaskan kita dari dosa. Kenapa? Karena darah Yesus ini yang menebus dan membayar lunas saudara. Amin. Sehingga saudara dan saya memperoleh kasih karunia dalam Roma pasal 6 ayat 23 itu, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah lahir baru atau ciptaan baru. Ya, saudara bisa baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 5 ayat yang ke-17. Siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Elohim Yahweh di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, begitu kita lahir baru, itu artinya kita menanggalkan manusia lama yang penuh dengan dosa, dan kita menjadi manusia baru. Dan di sini dikatakan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak daripada Elohim Yahweh di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-1. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Amin. Jadi sudah jelas sekali. Jadi saudara adalah ciptaan baru. Saudara adalah manusia baru. Ya. Nah, bagaimana kepastian keselamatan kita pahami dalam Alkitab di bawah ini akan diuraikan sebagai berikut. Orang yang menerima Yesus atau Yesus. Ya. Kemudian 1, dosa asal lalu publish. Dosa itu disucikan oleh darah Yesus di kayu salib. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24 sampai 25 itu kita baca. Tapi yang 2 Petrus 24 tadi sudah kita baca, 1 Petrus tadi. Jadi yang sekarang Roma 3 ayat yang ke-24 ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus telah ditentukan Elohim atau Bapa Yahweh menjadi jalan pendamaian. Jadi dia adalah jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi karena iman di dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa-masa kesabarannya. Ya, seperti itu. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dan kalau kita lanjutkan nanti bahwa semua manusia itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan, tidak ada yang benar dan lain sebagainya, makanya butuh juru selamat.
butuh Tuhan. Dengan kita menerima Yesua, maka kita diselamatkan. Yang berikut adalah pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Ada yang bisa? Yang 5:24. Kalau Yohanes 3 ayat 16 ayat 24. ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Ya. dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Ya. dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup, tidak dihukum. Tadi sudah kita baca kayaknya juga. Ya, terus kemudian yang berikut adalah Roh Kudus meneguhkan atau memateraikan. Ini kita bisa baca tadi Efesus 1 13-14 kan sudah. Sekarang kita baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16 dan Roma pasal 3 ayat 15 dan 16. Yohanes pasal 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Jadi kita baca Roma 3 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Karena hukum Taurat membangkitkan Musa, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman. Abraham Roma 3 ayat 15 ya Pak? Iya, salah ya ini. Salah. Jadi Roma 3 ayat 15, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, dan ayat 16, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, itu ayat 16. Kayaknya ini ayatnya ini salah ini kayaknya. Tidak apa-apa. Jadi kayaknya mungkin Roma 4 ayat yang ke-15 dan 16. Jadi karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena Bapak, Itulah kebenaran. izin coba lihat di Efesus 1 ayat 4. Hah? Ayat 13 Efesus. Yang tentang Roh Kudus meneguhkan atau memeteraikan. Ya tadi sudah kita baca. Jadi ini merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku karena keturunan Abraham bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu meneguhkan setiap dan memeteraikan, yaitu dalam Efesus pasal 1 tadi sudah kita baca, Efesus 1 ayat yang ke-13 ya. Ya, dan supaya mereka menjadikan mata 13 ya, bukan 18. 13. Ya. Ini dikatakan bahwa di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Elohim untuk memuji kemuliaannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikut adalah, jadi tadi Roma pasal 3 itu Roma pasal 4 itu ya, Roma pasal 4 itu berkait dengan perjanjian dengan Abraham. Kita beroleh kasih karunia.
Terus lahir kembali itu 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi Dia dilahirkan mengasihi juga Dia. Iya. Iya. Jadi seperti itu, ini orang yang lahir baru. Kemudian lahir dari roh, Yohanes 3 ayat yang kelima. Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, jadi lahir dari roh, air dan roh. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Elohim yang hidup dan yang kekal. Iya. Kemudian yang berikut adalah nama kita ditulis dalam buku kehidupan. Nah, ini yang paling penting. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu namanya ditulis dalam buku kehidupan. Ya, ada buku hayat seperti itu, yaitu buku kehidupan. Jadi jangan bersukacita karena iblis tunduk kepadamu, menuruti engkau, tetapi bersukacitalah karena namamu ada tercatat di buku kehidupan. Ini di sini ayatnya Mazmur 69 ayat 29. Tapi yang saya baca itu tadi itu ada dalam kitab Lukas itu. Ini Mazmur, coba. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Iya. Jadi saudaraku, memang ada kitab yang di surga itu namanya kitab kehidupan. Itu ada ayatnya yang berikut adalah kitab Wahyu, ya. Terus kemudian malaikat Tuhan bersukacita, bertempik sorak. Itu dalam Lukas pasal 15 ayat 7 sampai 10. Jadi bukan hanya seluruh penghuni surga itu gegap gempita bertempik sorak. Lukas pasal 15, kalau dibaca boleh Lukas pasal 15. Lukas 15 ayat yang ke-7 dan 10. Ayat ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya. Kemudian 8, kita berada di tangan Yesus yang tidak dapat direbut oleh siapapun. Ya. Yohanes 10 ayat 28. Kita ada di tangannya dan iblis tidak bisa merebutnya dari tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-20. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, jadi sudah jelas. Yang berikut adalah bukti seorang yang selamat, ya, dan percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan. Sebagai Juru Selamat yang sudah mati dan dikubur bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu ayat-ayatnya banyak sekali, ya. Jadi kita bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 saja. Coba 1 Korintus 15
3 dan 4. 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, Amin. sesuai dengan kitab suci. Ayat berapa lagi Pak? 3 dan 4 itu ya. Oh, ayat 4. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Iya, jadi ayatnya pas sekali ya. Kemudian sebagai Tuhan, dalam bahasa Gerika itu kurios, ya. Artinya penguasa tunggal dalam hidup kita. Jadi kita itu, Tuhan itu penguasa tunggal dalam hidup kita. Itu kita bisa baca dalam Kisah pasal 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan semua orang. Amin. Kemudian kalau Roma 10 ayat 9 tadi kan sudah kita baca bahwa kalau engkau percaya dalam hatimu engkau dibenarkan, kalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Seperti itu. Lalu yang berikut adalah apabila seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan yang menguasai hidup kita, maka maksudnya hanya sebagai Tuhan saja, sebagai Tuhan saja, kita tidak menganggapnya sebagai juru selamat, maka lama-kelamaan kita bisa meninggalkan Tuhan. Untuk itulah seseorang yang selamat harus menjadikan Yesus itu menjadi juru selamatnya secara pribadi dan sebagai Tuhan dalam hidupnya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikut adalah dimeteraikan, diteguhkan dengan Roh Kudus tadi ya. Efesus 1:13-14 sudah. Kemudian kalau kita mau baca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-16, itu nanti peneguhannya. Jadi untuk memperoleh penebusan seluruhnya karena Roh Kudus itu dan kita dimeteraikan itu adalah di dalam Efesus 1 ayat 13-14 tadi. Sekarang Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Terus kemudian yang ketiga itu menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah ini ada 3. Yang pertama adalah buah pertobatan. Ya. Buah ini adalah progres. Hari ini kita lebih baik daripada kemarin. Hari esok kita lebih suci daripada yang sekarang. Yang mengaku selamat tanpa mengeluarkan buah pertobatan, kemungkinan bahwa keselamatan yang diterimanya itu palsu. Jadi seperti yang saya cerita itu tadi, ada seorang pelayan di gereja itu luar biasa. Ya, tapi begitu dia keluar di pasar impres, dia bisa maki-maki orang, bisa kebun binatang keluar dan sebagainya. Ya. Padahal kalau dalam gereja itu, waduh, bisa bahasa roh dan sebagainya. Jadi orang bertobat itu dilihat dari hidupnya. Ya, dari hidupnya kita tahu bahwa orang itu bertobat. Kalau di dalam gereja kita tidak bisa lihat orang itu bertobat atau tidak. Jadi ada buah yang dihasilkan, yaitu buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Bisa dibaca? Matius pasal 3 ayatnya yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Iya, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia di bawah pohon. Kalau pohon itu tidak berbuah, maka akan ditebang. Ya. Yang berikut adalah buah pelayanan. Ya. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita meneladani Yesus
yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi buah pelayanan itu ada. Jadi seseorang yang menuntut, ya, artinya dia tidak mau melayani. Padahal Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk kita melayani seperti itu. Markus 10 ayat 45, ada yang bisa baca? Markus 10 ayat berapa? 45. Ada di kertas itu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, buah jiwa baru. Yohanes 15 ayat 16. Jadi menghasilkan buah itu ada jiwa-jiwa baru yang saudara bawa kepada Tuhan. Tolong baca. Bukan kamu yang ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya kamu pergi dan menghasilkan, Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. amin. Puji Tuhan ya. Ya. Kemudian yang keempat, setia sampai akhir. Wahyu pasal 10, Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Ada yang bisa tolong baca Wahyu pasal 2 ayat 10? Wahyu pasal 2 ayatnya ke-10. Ya, biar gantian sini Bu ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengerjakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Ayat 17, pasal 17 ayat 14. Pasal 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi Amin. domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka Ya. bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Amin. Jadi iman yang sejati Tuhan mengaruniakan kepada kita yang memungkinkan kita untuk lahir baru sehingga kita pasti selamat, pasti menghasilkan buah pertobatan, buah pelayanan dan buah jiwa baru. Ya, iman sejati juga memberikan kemampuan untuk sampai akhir hidup kita. Seseorang yang tidak setia sampai akhir, orang tersebut tidak memiliki iman sejati daripada Tuhan, melainkan iman yang palsu. Bagaimana apabila seseorang sudah selamat tetapi terjatuh ke dalam dosa? Nah, saudara, jawabannya adalah menurut 1 Yohanes 3:9 bahwa setelah selamat orang itu tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih surgawi, yaitu dari surga, dari Tuhan Yesus, tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim Yahweh. Namun secara fakta ada kalanya orang percaya terlanjur berdosa. Jadi apa artinya? Tidak berbuat dosa lagi atau tidak dapat berbuat dosa. Nah, saudara, artinya tidak dapat tetap tinggal atau orang itu hidup berkajang dalam dosa. Sama seperti ikan ada kalanya terlempar ke darat tetapi tidak tenang hidup di darat, dia akan segera kembali ke air. Dengan demikian orang yang sudah selamat apabila terlanjur berdosa segera meninggalkan dosa, mengakui dan berbalik untuk bertobat. 1 Yohanes 1:9 itu jikalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Orang benar tidak dapat tetap hidup di dalam dosa. Apabila seseorang mengaku
dan sudah percaya dan mengaku sudah selamat namun masih hidup dan dalam kehidupannya yang lama itu membuktikan bahwa ia belum lahir baru, ya. Dan selamat orang tersebut perlu dibimbing dan menerima iman yang sejati. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, bukan karena hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu, namun karena kasih karunia Tuhan. Itu karena pemberian kamu diselamatkan. Jadi saudara perlu tahu dan perlu punya iman bahwa kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kita orang pintar, bukan karena kita orang hebat, bukan. Tapi semata-mata karena kasih karunia, karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Seperti itu. Pentingnya percaya menghindari dosa. Nah, dosa merusak keintiman kita dengan Tuhan, menjadikan kita putus hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi itu ada ayatnya dalam Lukas 15 ayat 21. Bisa dibaca? Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Iya. Jadi saudaraku, di situ dikatakan dengan jelas anak bungsu yang telah meminta harta warisannya lalu dia pergi ke satu kota dan menghabiskan harta kekayaan orang tuanya itu, dia menyadari ya, bahwa dia sudah putus hubungan dengan bapaknya. Makanya pada waktu dia bertemu dengan bapaknya, dia mengatakan aku tidak layak. Bukankah saudara dan saya itu demikian adanya, bahwa kita dulunya juga orang-orang yang tidak layak. Amin. Tidak layak untuk kita bisa menerima anugerah, tetapi Tuhan melayakkan kita karena kita mau menerimanya. Amin. Jangan sampai kalau anugerah itu datang kita dilewati. Jangan sampai. Jadi saudara yang hadir di tempat ini juga bukan karena kebetulan, tetapi karena anugerah semuanya. Amin. Jadi saya juga hidup ini karena anugerah, karena kemurahannya. Karena hidup yang sesungguhnya, kalau saudara mau ikut aturan, tidak mungkin kita bisa masuk surga. Karena agama itu diatur oleh manusia. Tetapi yang mengatur kita ini, yang merencanakan untuk kita kembali ke surga itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan mau supaya tidak ada orang yang mati dan binasa karena dosa. Amin. Tapi Tuhan mau kita selamat.